Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjadah, wajadah, manzara'a, hasadah. Teman-teman sekalian, di sini ada problem setelah tenggelam. Ini sudah hujan deras di sini sampai banjir. Ini tenggelam dan yang muncul ada penyakit. Penyakit itu ada namanya asam-asaman. Coba lihat. Jadi pucuknya mengering. Ya, kalau tidak ditangani dengan secara cepat, maka bisa saja ada beberapa anakan akan mati. Jadi ini asam-asaman penyebabnya karena di dalam tanah setelah banjir itu mengandung unsur keasam-asaman, maka perlu diberikan dolomit. Jadi obatnya ini dolomit. Yang kedua kan untuk diberikan dolomit kan sangat bukan lagi masanya, karena dolomit itu biasanya diberikan pada masa sebelum tanam. Nah, yang saya gunakan teman-teman sekalian adalah full menggunakan POC. Jadi kalau kayak begini saya menggunakan pupuk organik cair yang bahan-bahannya adalah dari buah-buahan. Nah, untuk saat ini teman-teman sekalian semestinya berhentikan dulu untuk menggunakan POC yang kandungannya nitrogen, karena ini kan sudah kelebihan nitrogen. Karena air hujan itu mengandung nitrogen teman-teman sekalian. N sama dengan pupuk urea. Jadi kalau musim hujan ya kurangilah ureanya. Nah, sama juga kita menggunakan organik. Jadi ketika terjadi seperti sudah tenggelam dan ada yang asam-asaman seperti begini, maka kurangi unsur nitrogennya. Jadi yang saya gunakan adalah POC dengan kandungan kalium ataupun fosfat. Kandungan kalium itu dari POC bisa diambil dari bonggol pisang. Jadi kalium itu bisa dari bonggol pisang, bisa dari batang pisang, yang paling bagusnya bonggolnya. Kemudian sedangkan untuk unsur dari fosfat itu dari batang pisang, tapi kalau kalium itu diambil dari buah-buahan. Jadi kita akan campur nanti ini unsur fosfat dan kalium, kita semprotkan saja, dan insya Allah semoga segera sembuh dan bisa beranak dengan banyak. Oke teman-teman sekalian, di sini sudah ada yang perubahan sangat besar. Ini sudah, karena sudah tenggelam 15 hari, anakannya mati, indukannya masih hidup satu. Saya tidak turun karena pakai sepatu sepatu olahraga. Padahal mestinya teman-temannya sudah 25, dia masih satu indukan saja, karena anakan tidak bisa naik karena air sangat besar. Jadi ini teman-teman sekalian, sebenarnya airnya harus dihabiskan, cuma tidak bisa karena di samping saya di sini saya membuang air, airnya juga penuh. Jadi petani kita di sini di musim kemarau dia tidak membuang air. Jadi saya padahal pematanya teman-teman sekalian saya buka. Ya cuma walaupun dibuka airnya tidak bisa keluar karena di bawah kita juga penuh dengan air. Karena masyarakat kita khawatir jangan sampai air dibuang kemudian tidak ada air hujan turun. Dan sedangkan sini kita masih mengandalkan tada hujan. Jadi untuk metode SRI sesuai dengan banyak konten creator belum bisa diterapkan secara 100% di sini untuk hasil yang memadai. Kenapa? Karena air kita di sini tidak bisa kita kontrol. Ketika hujan seperti begini, ada hujan deras, kita mau keluarkan air, tidak ada jalan keluarnya air. Mau dipompa, masyarakat kita juga di bawah kita juga pas-pasang airnya, dia tidak mau terlalu banyak, juga tidak mau terlalu sedikit, dan sama juga di bawah kita. Jadi kita saling memahami karena sangat sulit untuk membuang air. Jadi ya akhirnya tetap juga ada airnya, dan mestinya kan dalam keadaan seperti begini airnya macak-macak. Jadi teman-teman sekalian di daerah lain yang bisa airnya bisa dikontrol, bagusnya airnya macak-macak. Nah ketika kita akan puputi atau memberikan pemupukan, berikanlah air setelah diberikan pupuk, biarkanlah mengering sampai kelihatan bercak-bercak di dalam tanah. Setelah bercak-bercak di dalam tanah teman-teman sekalian, kita airi lagi. Begitu sistemnya. Terus mungkin yang bertanya, bagaimana kalau kita kurangi airnya, otomatis rumputnya akan naik. Ya tidak apa-apa, gulmanya naik itu ya tentunya kita memerlukan tenaga untuk mencabut atau menggunakan penyiangan.
Dengan naiknya gulma, kita menyiangi atau injak-injak itu menggerakkan batang padi kita, sehingga ketika bergerak batang padi, maka itu justru memperbaiki anakan. Jadi memunculkan anakan muncul karena batang padi kita bergerak. Maka sering-seringlah untuk jalan-jalan di legowonya ini, baik itu menyemprot POC, ya pupuk organik cair, ataupun ya sekedar injak-injak gulma yang ada. Ya boleh dicabu. Kalau saya sarankan gulmanya jangan dibuang. Biasa ada orang sudah mencabu gulmanya diangkat naik ke pematang, itu jangan. Usahakan gulma yang terkumpul itu kita injak atau kita fermentasi, kemudian lalu kita turunkan kembali ke sawah kita. Begitulah sistem bertanam secara organik. Intinya tanpa biaya yang besar, tetapi hasil yang memuaskan. Oke teman-teman sekalian, sore ini persis masjid sudah berbunyi dan sebentar lagi sunset. Ya saatnya kita pulang untuk menghadap ke Allah dalam keadaan beribadah salat maghrib. Man jadda wajada, man zara'a hasada.